kita saksikan bersama Bapak Presiden Republik Indonesia beserta rombongan telah tiba di tempat acara. Sekarang lagi 1, 2, 3. Siap Bapak sudah.
Perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Terima kasih Pak atas nama buruh Indonesia Pak. SPC AGN mempunyai inisiasi membangun museum ini tanpa APBN Pak. Jadi iuran buruh bersama Ketua Dewan Penasehat kami Pak Kapolri, lalu bersama Pak Fauzi dan keluarga besar Ibu Marsinah. Kita bangun dalam waktu hanya 4 bulan Bapak. Kita bangun museum sekaligus ada rumah singgah Pak untuk peziarah dan kita gratiskan untuk peziarah Pak. Kita mulai dari sini Pak. Ini sejarah beliau. Nah ini baju terakhir Pak. Baju terakhir Ibu Marsinah dengan lengkap tasnya. Dengan adik-adik Pak. Yang waktu terakhir ada tas, ada baju. Beliau adalah anggota SPSI Pak. Anggota kami di PT Catur Putra Surya. Sudah DPD. Ya. Lalu sini Pak, kita bisa lihat jejak peristiwa, kita tinggal bisa bisa lihat Pak sejarah waktu di koran media-media semua. Ini Bapak bisa lihat semua beritanya di sini. Ini Pak. Jadi beliau anak kedua Pak. Bu Marsini anak pertama, Bu Wijayati anak ketiga. Anak ketiga. Pabriknya di Sidoarjo Pak, pada saat beliau. Pabrik Arloji. Lapindo sekarang. Betul. Baik Bapak, kita masuk di kedua. Ini teman-teman dari Ibu Marsinah memberikan
testimoni Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di sektor logam elektronik dan mesin di PT Catur Putra Surya Pak. Dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni Pak. Teman SMP itu. Udah. Dosen Pak. Ini Pak perjuangan Ibu Marsinah di era 90-an. Ketika itu menuntut surat edaran Gubernur Jawa Timur Pak, yang dituntut oleh beliau Pak. Lembur, asuransi, jaminan kesehatan. Jadi beliau berpikir sudah sangat maju Pak. Sudah sangat maju untuk THR, cuti hamil, lembur, naikkan upah harian Pak. Betul. Ini rumah singgah Bapak berkenan. Rumah singgah Pak untuk peziarah. Jadi kita gratiskan. Ini sepeda beliau Pak, yang mengantarkan dari kos-kosan di Sidoarjo ke pabrik. Beliau naik sepeda ondel Pak. Ini foto-fotonya Pak. Foto-foto. Ini masa kecilnya beliau Pak. Ini Bu Marsinah, ini Ibu Wilujiji. Nah ini teman-temannya Pak, 13 orang aktivis yang di PHK Pak. Yang di PHK. Putih. Yang ini Pak. Yang bajunya tadi dipasang Pak. Lalu Bapak, kita menginjak diorama berikutnya. Tuntutan beliau Pak, luar biasa. Ini pada saat situasi sidang pengadilan di Sidoarjo Pak. Dan akhirnya semua tersangka dibebaskan sampai MA Pak. Ini Pak, waktu Bapak menyerahkan Pak di istana. Sejarah luar biasa untuk buruh Pak. Luar biasa untuk buruh. Ya 2025 Pak Presiden langsung dikabulkan oleh Bapak Presiden. Luar biasa Pak. Ibu Marsidi dan Ibu Jadi. Ini yang terakhir Pak. Lalu Pak Kapolri menindaklanjuti dengan pembentukan Desk Ketenagakerjaan Pak. Desk Ketenagakerjaan dibentuk Pak Kapolri dipimpin oleh Pak Irhamni. Itu sudah menyelesaikan 78 kasus Pak ketenagakerjaan tanpa ada keributan, jadi persuasif Pak. Dan Desk Ketenagakerjaan ini akan terus berkembang sampai ke tingkat Polres Pak. Sampai ke tingkat Polres. Ini Pak foto Bapak 2026. Ini 2026 waktu kita di Monas juga Pak. 2026. Ini 2025 Pak. Bapak sudah meletakkan sejarah sangat luar biasa Pak buat gerakan buruh Indonesia Pak. Baik Bapak Presiden, dari Ibu Marsinah kita dapat belajar bahwa perjalanan ini bukan hanya mengenang masa lalu, namun juga memahami arti perjuangan, keadilan, dan kemanusiaan. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan pernyataan peresmian dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian museum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan, Wakil Menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir hari ini, Menko Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Kok nggak pakai kaos buruh? Oh, iya. Kapan terakhir di penjara? Bolak-balik masuk penjara. Sekarang jadi menteri. Kita nggak tahu, suatu saat dia di atas podium, kita nggak tahu. Menteri Ketenagakerjaan, Profesor Yasirli. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Saudara Mukhtaruddin. Menteri Pertanian, Saudara Andi Amran Sulaiman. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Saudari Arifah Fauzi. Ini orang Jawa Timur kayaknya ya. Orang Nganjuk. Waduh, ini orang Nganjuk melahirkan tokoh-tokoh besar. Harus cari sungai mandi di Sungai Nganjuk itu. Nanti kau jadi tokoh besar. Ayo, siapa yang mau jadi presiden? Malam-malam ke Nganjuk, biar nggak ada wartawan yang lihat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Kalau mereka berdua itu Prabowo Subianto, jadi nggak tahu ya. Tondo-tondo dari langit. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Oh, mantan KSAD, ya. Penampilan masih kayak Danyon aja kau itu. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Muhammad Khodari. Kepala Badan Pengaturan BUMN, sekaligus COO Danantara, Saudara Doni Oskaria. Ada? Oh, nggak hadir. Coba catat. Nanti menghadap saya. Menghadap nggak dapat bonus. Jadi menghadap itu ada dua macam. Kalau prestasi menghadap, nah, kalau ada masalah menghadap juga. Tapi nggak pasti dia sibuk mengatur-mengatur. Orang kerja keras. Saking kerja kerasnya masuk rumah sakit dia. Berapa minggu di rumah sakit. Ini menteri-menteri saya banyak masuk rumah sakit. Karena kerjanya keras. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Saudara Afrian Shah Nur.
Datuk apa? Gelarmu Datuk. Datuk Rajo Basar. Basar. Bukan Datuk Sri, belum ya. Gubernur Jawa Timur, Saudari Khofifah Indar Parawansa. Bupati Kabupaten Nganjuk, Saudara Marhain Jumadi. Para pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Saudara Andi Gani Nenawea. Yang satu ketua umum, satu presiden. Saudara kandung, Pak. Saudara kandung. Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, KSBSI, Saudari Eli Rosita Silaban. Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Saudara Ilham Syah. Rusdi, kau jadi apa, Rus? Yang saya hormati Dirut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Yang saya hormati perwakilan organisasi Perserikatan Buruh yang hadir. Yang saya hormati perwakilan dari International Labour Organization. Thank you very much for attending. Ya. Yang saya banggakan, para buruh pabrik, para pekerja bangunan, para pengemudi becak, para buruh tani, buruh perikanan, dan para pekerja buruh dari seluruh Indonesia yang hadir dan dimanapun Anda berada. Oh iya, ini dibisikin Ketua Majelis Ulama Indonesia. Hadir Bapak Kiai Haji Nur Iskandar. Saya terima kasih. General Secretary ITU UCFI Mr. Soya. Terima kasih. Ini banyak sekali, ada 38 ketua-ketua afiliasi. Perlu saya sebut satu-satu? Tidak perlu. Nanti tersinggung. Enggak. Awas ya kalau tersinggung. Enggak, tanpa mengurangi rasa hormat saya semuanya. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sebagai bangsa dan sebagai manusia. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan peresmian sebuah museum yang didedikasikan untuk mengingat perjuangan buruh. Ini adalah, saya kira, mungkin peristiwa yang langka, mungkin di seluruh Dunia ini, Pak. belum pernah ada. Belum ada. Museum buruh belum ada. Museum belum ada. Baru ini di Indonesia. Luar biasa. Jadi rupanya mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh. Tapi tolong dicek, Pak. Mungkin pasti ada lah. Tapi kita, ini peristiwa langka. Saudara-saudara,
yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya seluruh kaum buruh di seluruh tanah air. Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan. Saudara-saudara, mungkin bangsa generasi sekarang dari bangsa kita mungkin perlu ingat bahwa mendirikan sebuah negara, mendirikan suatu bangsa adalah suatu usaha yang panjang, usaha yang penuh kesulitan, penuh tantangan. Dan kita juga harus mengerti bahwa dalam bernegara terjadi berbagai falsafah bernegara. Sesungguhnya peristiwa Marsinah yang dibunuh secara keji karena memperjuangkan kaum buruh pabrik suatu perusahaan, sesungguhnya sama sekali tidak perlu terjadi. Karena negara kita dirikan dengan falsafah dasar Pancasila. Itu adalah kecemerlangan pendiri bangsa kita. Dan itu tertera dalam undang-undang dasar kita, dalam pembukaannya, dan itu adalah konsensus, kesepakatan. Kita bisa bersatu antara lain karena Pancasila. Ratusan suku bangsa yang berbeda-beda, bahasanya daerah berbeda-beda, agama berbeda-beda, ras berbeda-beda, kita bisa bersatu. Kita hadapi penjajah luar biasa, pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris kembali untuk membuka jalan Belanda untuk berkuasa kembali. Kita hadapi Jepang, kita hadapi berbagai usaha dari negara-negara besar untuk memecah Indonesia. Sejarah sekarang membuka bahwa pemberontakan itu disponsor oleh kekuatan-kekuatan besar di dunia. Dalam Pancasila itu tertera jelas-jelas. Selain memang ya sila-sila 1, 2, 3, 4, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebetulnya kalau ini difahami bahwa kita ini negara kekeluargaan. Dalam pasal 33 juga disebut bahwa perekonomian kita disusun atas dasar atau asas kekeluargaan. Yang kaya harus narik yang miskin, yang kuat bantu yang lemah. Ini kekeluargaan. Buruh adalah anak-anak bangsa. Petani adalah anak bangsa. Nelayan anak bangsa. Semuanya
para pemimpin, para politisi, para birokrat hanya petugas, hanya penerima mandat, hanya mereka yang diberi kepercayaan untuk mimpin semuanya. Apalagi aparat, apalagi tentara dan polisi. Aparat, tentara, polisi, anak bangsa diseleksi, dibiayai, digaji oleh rakyat, diberi makan oleh rakyat, dibeli sepatu oleh rakyat, dibeli topi oleh rakyat, diberi pangkat oleh rakyat. Karena itu sebenarnya kalau dasar bernegara ini dipikirkan dan diresapi, tidak perlu. Dan alhamdulillah ini terjadi di masa lalu, kita perbaiki. Saya bersyukur saya mendapat kehormatan pada saat saya jadi presiden. Kawan-kawan buruh datang ke saya minta kenapa tidak ada pahlawan nasional dari buruh, dan saya kembalikan mana calon saudara-saudara. Kalau kaum buruh, kalau sepakat mengajukan calon, saya akan angkat jadi pahlawan nasional. Dan mereka kembali ke saya, mereka satu suara, semua organisasi buruh sepakat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan saya mendapat kehormatan untuk jadikan beliau sebagai pahlawan nasional. Dan waktu itu mereka lagi minta, ini buruh mintanya banyak sekali gitu. Ya kan? Pak, Bapak harus resmikan Museum Marsinah di Nganjuk. Baik, saya datang. Tentukan tanggalnya lagi. Mei 1 kan Hari Buruh Internasional, May Day di Monas. Mintanya tanggal 2. Harus tanggal 2. Aduh, saya tanya Mensesnek gimana acara. Akhirnya dapat hari ini. Tanggal 16 Mei 2026. Tadi jam berapa saya sampai di sini? 8.30. 8.30. Hampir jam 9. Oh, sekarang jam 9 ya? Sekarang setengah 10. Oh, sekarang setengah 10. 9.30. Kita hitung-hitung dulu jamnya. Jadi 16 Mei itu kebetulan ulang tahun kakek saya, Pak Margono jadi semua. Dan dari dulu beliau selalu memperjuangkan koperasi. Jadi habis ini saya akan ke peresmian koperasi desa dan kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia. Kita akan resmikan 1.000 lebih koperasi hari ini. Kembali ke 16 Mei. Jadi 16, 1 sama 6, 7. Mei bulan 5, 7 tambah 5, 12. 1 sama 3, 1 sama 2, 1 sama 2, 3. Nah, 2026 itu 10. Iya kan? Jadi 3 tambah, jadi 13 jadinya. Memang kebetulan 13 itu salah satu angka kebaikan untuk saya, 13. Tapi tadi rencananya sebenarnya saya ke sini harusnya jam berapa? Pokoknya kalau bisa jumlahnya 8 begitu loh. Atau 3. Tidak. Yang penting saya datang
memenuhi janji saya. Saya tadi melihat kamarnya beliau tidak dirubah. Saya lihat perjuangan beliau ya, dan saya prihatin dengan peristiwanya, bahwa ada seorang atau pimpinan, ada pimpinan pengusaha yang punya pemikiran-pemikiran yang jahat demi keuntungan yang besar. Ini tidak sesuai dengan dasar berdirinya Republik kita. Karena itu sekarang pun saya mimpin, saya ingin tegakkan Undang-Undang Dasar kita, saya ingin tegakkan Pancasila, bahwa Indonesia ini negara kekeluargaan. Kepada para pengusaha saya mengajak, ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated sebetulnya artinya adalah negara kekeluargaan. Jadi semua bangsa ini satu korporasi. Semua bangsa ini. Artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia. Semua rakyat Indonesia berhak atas kekayaan tersebut, dan semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada pada dirinya. Bukan sebaliknya. Bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih, malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini perjuangan kita bersama. Sekali lagi, tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas. Saya tidak anti mekanisme pasar bebas. Hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan. Orang miskin suruh bersaing sama mereka pemodal yang sangat besar, suruh bersaingnya gak bisa. Tak mungkin itu. Di sini negara kekeluargaan. Di sini negara Pancasila. Pemerintah harus bersikap. Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita? Ya, jadi kita terbuka. Ayo, sama-sama. Ya. Ini perjuangan kita bersama, dan ini lambangnya adalah Ibu Marsina, ya. Dan akhirnya kita dapat sedikit langkah kecil untuk menegakkan keadilan, ya. Menegakkan keadilan. Kita harus memperbaiki semua kondisi bangsa, dan kita tidak boleh tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus sadar kekurangan kita. Kita harus menjaga marwah lembaga-lembaga hukum. Hakim-hakim kita harus hakim yang adil dan baik dan bersih. Karena itu saya
punya kehormatan. Tahun lalu saya naikin gaji hakim. Hakim yang paling junior saya naikin hampir 300%, 280%. Dan sekarang di seluruh ASEAN kita diakui, hakim-hakim kita gajinya sudah lompat, sudah menyalip Malaysia. Hakim-hakim paling junior kita gajinya sudah 2 kali hakim-hakimnya Malaysia. Ketua Mahkamah Agung kita sudah menyalip take home pay dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Lumayan. Tapi kita terus harus memperbaiki. Ya. Kita terus harus memperbaiki. Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir. Lembaga terakhir rakyat bisa menuntut keadilan. Terutama rakyat yang paling lemah. Karena itu, mari kita bersama-sama memperbaiki. Tetapi, seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara, harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Saya menghimbau atas nama rakyat. Jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat. Dan ini sudah dirintis oleh pimpinan TNI dan pimpinan kepolisian. Saya lihat, saya ditanya, saya diejek di negara-negara lain. Saya memang kenyang diejek, nggak apa-apa lah, biar aja. Paling diejek, ya kan? Rakyat yang susah lebih menderita tiap hari. Kalau aku diejek, ya kan? Saudara-saudara, mereka gimana kok polisi ngurus jagung? Kok tentara ngurus sawah? Ya inilah saya katakan TNI adalah tentara rakyat. Polisi kita harus jadi polisi rakyat. Dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan kepolisian sekarang. Saudara-saudara sekalian. Tapi harus terus kita koreksi diri. Saya geleng-geleng kepala, sedih saya. Bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat? Kepala BPKP, ya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah, datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan, diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan.
Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati, sebenarnya masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, ya nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga. Ya. Bukan diberi wewenang kepercayaan malah merasa adigang, adigung, adiguno, merasa di atas dan merasa negara ini bodoh. Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini masih ada yang nyoba-nyoba ya. Apa itu? Di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya. Ada apa? Ada macam-macam sekarang. Pasti ketahuan deh. Ya. Saya sedih. Di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan, jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Justru harus memberi contoh. Apakah dia jenderal atau mantan jenderal? Harus memberi contoh. Dulu kamu jago perang, ya sekarang buktikan ke rakyat bahwa kamu selesaikan karier kamu dengan tetap kehormatan. Bukan. Enggak, ini saya sampaikan karena saya, ya kalau saya dapat laporan, ya kan apa yang harus saya buat? Nanti geremeng-geremeng sakit hati, ya kan? Suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah. Kamu urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan. Jadi saudara-saudara, hari ini terima kasih. Saya diundang ke sini. Saya waktu itu masih muda, ya, waktu itu. Saya dengar-dengar peristiwa di Jawa Timur, tapi saya tidak mendalami. Akhirnya hari ini saya baru sadar, baru faham, ya. Kolusi aparat dipakai oleh kapitalis-kapitalis tertentu, ya. Dan ini budaya ini tidak boleh kita teruskan juga. Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat. Saya tidak mau dengar lagi Panglima TNI Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat ya, yang tidak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam. Negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya bertekad, saya percaya dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bangkit. Sekarang saja sudah terbukti. Sekarang sudah terbukti banyak negara yang kesulitan, yang panik karena perang di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup. 20%
BBM dunia lewat Selat Hormuz. Berarti pupuk terpengaruh karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas. Pupuk dari urea ya. Urea sangat dibutuhkan. Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian banyak negara minta pupuk dari Indonesia. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada sekarang di pihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tolong kita, kita jual ke Australia 500 ribu ton urea ke Australia. Filipina juga minta ke kita. Kemudian India minta ke kita. Bangladesh minta ke kita. Ya. Brazil minta ke kita. Perintah saya bantu semua. Juga banyak negara sekarang mau beli beras dari kita. Saudara-saudara sekalian. Bayangkan kalau kita tidak swasembada. Kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian. Terima kasih semua pihak. Untung kita punya Menteri Pertanian yang hebat. Karena dia memang anaknya petani. Emang dia mukanya aja hitam kayak gitu. Ya. Kalau nggak hitam saya curiga. Dia di sawah terus. Walaupun tiap saya telepon ada di sini, ada di situ. Nggak apa-apa. Ini menteri yang hebat. Terima kasih. Timnya juga hebat. Wakilnya juga hitam kayak dia. Gitu. Anak petani juga ngerti. Jadi nggak bisa dibohongi. Saya terima kasih Panglima TNI. Juga TNI turun membantu. Polri, saya terima kasih. Polisi juga luar biasa. Mendukung proses ini. Jagung, kemudian gudang-gudang, kemudian ratusan dapur MBG. Mungkin yang terbaik itu polisi sekarang yang terbersih. Ya. Memang ilmu pemimpin tuh kalau ada 2 anak buah, kita harus bikin bersaing. Gitu. Jadi kalau ada Panglima TNI, saya puji-puji polisi. Gitu. Nanti kalau ada Kapolri, saya puji-puji TNI. Jadi mereka keluar dari ruangan saya kan, Itu ilmu komandan itu. Ya. Jadi membuat menteri-menteri kan juga di Saudara, ini kenapa saya diminta sambutan? Kalau saya dikasih sambutan podium bisa nggak berhenti-berhenti nih. Wah, tapi pinter panitia, nggak ada kopi, nggak dikasih kopi. Saudara-saudara, terima kasih. Saya terima kasih dan percayalah kaum buruh, ya percayalah semuanya. Faham saya adalah faham pendiri bangsa kita. Ya. Jadi saudara-saudara, sebetulnya saya yang banyak belajar dari ajaran-ajaran yang Bung Karno. Jadi maaf, Bung Karno bukan milik satu partai. Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta milik seluruh rakyat, semuanya. Syahrir semua. Jadi kita di situ kehebatan kita. Kalau kita mau hebat, kalau kita mau maju, ya. Jadi kita ambil kekuatan dari semua pihak. Itu dahsyat Indonesia itu. Makanya saudara-saudara, banyak kawasan sedang perang. Indonesia bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 lawan terlalu banyak. Kita hormati semua. Suatu saat saya terima Perdana Menteri Fiji.
di Istana Merdeka. Saya terima kunjungan resmi. Dia masuk ke kantor saya sesudah upacara, di depan wartawan dia keluar air mata. Dia bilang, "Yang mulia, saya selama saya jadi Perdana Menteri di Fiji, dia cukup lama dia jadi Perdana Menteri di Fiji. Saya belum pernah menerima penerimaan seperti ini. Saya sangat terharu. Kenapa? Karena negara saya sangat kecil. Negara dia hanya 1 juta orang. Tapi kita perlakukan sama dengan negara yang besar. Itulah Indonesia. Bahwa kita hormat. Ajaran kita, ajaran kiai-kiai kita, ajaran orang tua kita adalah hormat kepada orang tua. Hormat kepada guru. Hormat kepada tamu. Itu kan yang diajarkan kepada kita, yaitu itulah budaya Indonesia, kita hormat. Dan kita tidak mau ada musuh, makanya saya canangkan begitu saya jadi presiden. Politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, non-blok, tidak akan, dan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. And our policy is the good neighbor policy. Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura. Perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan. Dengan Vietnam kita selesaikan. Pak Jokowi, kita selesaikan semua. Sama Tiongkok kita perbaiki. Alhamdulillah sekarang di Natuna tidak sering terjadi ribut. Sama Malaysia saya berusaha. Insya Allah kita selesaikan dengan baik. Sama PNG kita baik. Sama Australia kita baik. Semua tetangga. Sama Thailand kita baik. Saudara-saudara. Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Kita banyak yang diberikan yang kuasa. Tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia, nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Saya kira itu dari saya, ya. Masih ada 2 lagi acara hari ini. Tapi terima kasih. Sekarang apa? Tanda tangan ya. Ya. Oh ya, saya tutup dulu ya, belum ditutup. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Sabtu 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.
bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.